tentang pengolahan data. Di sini kita ngambil judul itu analisis efektivitas pembelajaran individu dan kelompok. Kita ngambil dari salah satunya mapel biologi, karena di satu materi itu kita belajar lewat dua hal, yaitu individu sama kelompok. Nah, di sini kita mau lihat perbandingan nilai sama seberapa fokus, kayak tingkat kefokusan masing-masing siswa. Shin, Bang, siap ya? Nyanyi dia. Oh belum. Iya, gini. Shir, udah mulai. Udah mulai ya? Langsung ngomong lo, buka PPT-nya sendiri. Jangan kalau ganti slide.
murid digendong atau free rider. Lalu yang kedua ada two-person grouping, yaitu mengurangi skala besarnya isi anggota kelompok, sehingga biasanya yang 5 atau 6 anggota per kelompok dibuat menjadi 2 orang per kelompok, sehingga ngobrolnya lebih intensif dan tidak memicu obrolan yang non akademis. Lalu yang terakhir ada differentiated learning, yaitu guru menyusun kelompok berdasarkan pemetaan kemampuan mencampur siswa kelompok dengan yang bimbingan, atau membiarkan siswa memilih kelompoknya secara dinamis dengan cara target output yang ketat. Jadi kesimpulannya dari kami yaitu pembelajaran individu jauh lebih efektif untuk meningkatkan fokus dalam kedalaman pemahaman pada diri siswa. Namun, pembelajaran kelompok tetap dibutuhkan sebagai wadah diskusi dan konfirmasi materi, dengan catatan manajemen kelompok harus diperketat oleh guru agar pembagian kerja lebih adil dan berbagai interaksi. Segitu saja dari saya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Cukup. Kalau ada tanggapan sih? Nggak ada. Siap. Sudah, terima kasih. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terus dibutuhkan pemahaman dalam untuk melakukan interaksi dalam sistem koordinasi dan juga paradoksnya ada kecenderungan siswa memilih metode individu preferensi angket ini atau individu karena mereka merasa lebih fokus saat melakukan tugasnya secara sendiri. Terus realitanya terhadap aktivitas nilai yang mereka dapatkan secara pendekatan kelompok tinggi daripada metode yang mereka prefer itu, Pak. Terus objektifnya kita mau menganalisis sampai faktor yang menyebabkan perbedaan hasil antara dari individu dan dari kelompok, terus merumuskan situasi belajar menyebabkan kenyamanan personal dengan target capaian akademik gitu. Terus di slide selanjutnya ada rumusan masalah tujuan kami, bisa dilihat, Pak. Terus untuk analisis data seterusnya berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif yang kita cari dari siswa-siswa kelas
Jadi kita meminta para responden untuk menilai fokusan, performa mereka, dan pemahaman materi dengan menggunakan pendekatan individu ataupun kelompok. Jadi yang biru itu ada pendekatan individu dan kuning itu kelompok. Nah, bisa dilihat di Instagram dari di Kerja itu kan penilaian responden itu dicenderung ke arah individu, tapi itu sangat berbalik dengan hasil nilai yang didapatkan mereka saat menggunakan pendekatan kelompok itu lebih tinggi gitu. Nah, jadi argumentasi yang kita dapatkan dari sini ya cuma saja nilai kelompok yang tinggi sekali harus selalu perhatikan mencerminkan budaya individu secara matang. Hal ini terdiri dari mahasiswa yang anggota yang menggendong atau tugas tersebut. Jika misalkan kita menilai hal yang individu sesuai dengan kelompok ini mampu mencapainya maksimal. Terbiasa berdasarkan kelompok bisa saja melalui nilai dan tentunya di bawah nilai 3. Karena itu, kemandirian dalam pola materi dan jauh lebih ada bahan yang kuat. Terus disediakan masih realistis yaitu menggunakan pendekatan memberikan tugas sendiri kepada selain individu dalam sebuah kelompok. Jadi, semua anggota kelompok itu terpaksa bekerja dan pekerjaannya nggak dalam KKN. Terus kedua ada two-person grouping. Jadi two-person grouping itu mengurangi skala kelompok besar. Jadi bahasanya itu 2 orang saja di kelompok. Terus ada juga ketiga ada industry grouping. Ini menyusun kelompok berdasarkan kemampuan bersama siswa, intinya dengan yang butuh bimbingan. Jadi yang udah cukup paham dari ini yang belum cukup paham. Jadi kesimpulannya Maaf. yang lebih efektif untuk mendapatkan hasil siswa. Dibutuhkan sebenarnya ada diskusi dan konsentrasi materi. Jadi terakhir, terima kasih Bapak Guru sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, coba judulnya, lihat lagi judulnya, harus pahami judulnya. Ya, analisis efektivitas pembelajaran individu pembelajaran ya. Jadi apakah materinya sama, kemudian hasil akhirnya itu beda. Ini misalkan soalnya A, proses pembelajaran itu secara individu, kemudian soalnya A juga proses pembelajarannya itu secara kelompok. Ada yang katakanlah privat gitu, ada yang privat, ada yang privat kan, seperti itu harus dipahami dulu. Kalau materinya sama, kemudian pada saat asesmen soalnya sama, itu baru nanti kita harus mengetahui kelebihan dan kekurangan pembelajaran itu secara individu dan kelompok. Kecuali misalkan ini pasti beda, bisa jadi tadi lebih fokusnya pada saat individu, yang tadi kamu sampaikan. Pada saat pembelajaran kelompok pun itu nilainya apakah nilainya kelompok, sehingga tadi kamu bilang ada yang digendong ya kan, sehingga semuanya nilainya lebih tinggi. Ini harus tahu tuh ya kan. Misalkan soalnya A nih, sama-sama A secara individu, kemudian secara kelompok pembelajarannya soalnya sama, hasilnya nanti gimana? Jangan sampai nanti soalnya A untuk individu, sementara untuk pengambilan nilainya untuk kelompok beda lagi. Ya, kompetensi apa yang harus diambil gitu ya kan, sehingga kita harus mengetahui itu ininya ya. Jadi dilengkapi lagi bahwa tadi memang sebagian sudah ada ya. Ini kelebihan proses pembelajaran individu, ini kekurangannya individu, ini kelebihan pembelajaran secara kelompok, ini kekurangan secara belajar secara kelompok. Jadi itu dua-duanya kamu bandingkan seperti itu. Yang penting adalah
materinya tuh sama. Jadi jangan sampai nanti materinya beda-beda, tujuan pembelajaran itu beda-beda lagi gitu. Jadi sehingga tidak ada yang digendong, ya. Misalkan saya ngajar di senam irama kelompok, ada nilai individu, ada nilai kelompok. Bisa jadi kelompoknya ini mayoritas bagus nih, ya kan, nilai kelompok. Tapi sebetulnya ada yang digendong di situ, ya kan. Tapi kan karena yang digendong sebetulnya nilainya kalau saya lihat nilai individunya itu kurang bagus. Jadi gitu. Jadi segala macam kelebihan dan kekurangannya semuanya harus mengetahui. Itu aja sih komen dari Kak Parno. Yang penting adalah menganalisis nih, kamu menganalisis nih kelebihan kekurangannya mana dua-duanya. Pembelajaran individu bagaimana, pembelajaran kelompok gimana. Jadi gitu. Terus dua-duanya nanti kelebihan dan kekurangannya harus diketahui. Oke, itu aja. Terima kasih. Oke, baik Pak, terima kasih atas sarannya. Ya, Assalamualaikum Pak. Salam.